Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahru, manajer Gardu Junior FC. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pertandingan yang akan berlaku di event Gardu Junior FC First Anniversary Futsal Cup 2024. Oke, baik kawan-kawan manajer futsal sekalian, video ini adalah semacam press conference atau video panduan untuk kita nanti melaksanakan technical meeting. Jadi video ini sengaja dibuat supaya para manajer sekalian bisa melihat lebih dulu hal-hal yang terkait dengan peraturan atau sistem yang akan berlaku di event kita. Sehingga nanti pada saat technical meeting tinggal kita sama-sama memastikan bahwa peraturan yang akan berlaku dan bisa jadi peraturan tersebut kita ubah pada saat technical meeting. Jadi pertama-tama saya ingin ucapkan selamat bergabung dulu dengan semua tim yang telah mendaftarkan diri di event Gardu Junior FC First Anniversary ini. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita bahwa event ini adalah ajang persahabatan silaturahim antara tim-tim futsal se-Jabodetabek lah. Sekaligus memberikan pengalaman berharga kepada pemain-pemain akademi kita sehingga mereka punya pengalaman bertanding dan peningkatan mental juara mereka ketika ini dibentuk dalam bentuk kompetisi. Nah, dengan semangat itu mudah-mudahan event ini bisa berjalan dengan lancar. Oleh karenanya perlu diperhatikan dengan seksama hal-hal yang akan kita terapkan dalam event ini. Baik, sebelumnya saya akan mulai dari sistem kompetisinya. Jadi turnamen ini terdiri dari 3 kategori umur ya. Yang pertama usia 8, usia 10, dan usia 12. Dan aturan mainnya adalah sudah kita serahkan ke masing-masing manajer. Jadi kami harap supaya seimbang, maka tim yang diturunkan memang sesuai dengan kategori dan ketentuan yang telah berlaku. Nah, dengan begitu nanti para pemain yang berlaga di lapangan memang melawan tim dengan seusianya. Ya, jadi nanti tiap kategori ini terdiri dari 6 tim, di mana nanti 6 tim ini kita akan bagi 2 grup ya. Jadi masing-masing grup akan terdiri dari 3 tim yang sudah kita tentukan pembagian grupnya. Pertimbangannya adalah bahwa mempersingkat waktu. Yang kedua, kita sudah bisa menyiapkan jadwal sebelum technical meeting. Yang berikutnya, alasan utamanya adalah bahwa kita menggunakan 2 lapangan, di mana lapangan tersebut terpisah tribunnya, sehingga kalau misalkan kita random nanti penonton tidak akan bisa menyaksikan pemainnya. Jadi kita buat sedemikian rupa U8, U10, U12 itu sama pembagian grupnya, sehingga nanti penonton bisa fokus pada satu tribun untuk bisa menyaksikan semua pertandingan di timnya, sehingga tidak ada perpindahan-perpindahan yang menyulitkan. Mengingat waktu kita terbatas, maka hal tersebut kita lakukan sejak awal gitu. Nah, berikutnya tiap tim akan memainkan 2 pertandingan di grup, di mana nanti hasil pertandingannya akan menentukan siapa juara grup, runner up, dan juara ketiga. Dengan sistem setengah kompetisi di mana kemenangan bernilai 3 poin, imbang bernilai 1 poin, dan kekalahan tidak dapat poin. Jika poin sama, ya, ketika nanti hasil pertandingannya menunjukkan bahwa poin sama, maka peringkat ditentukan oleh selisih gol. Ya, selisih gol yang paling banyak akan menempati peringkat yang lebih tinggi. Jika masih sama, maka ditentukan oleh jumlah gol yang dicetak. Misal, tim A mencetak gol 5, tim B mencetak gol 4, maka yang peringkatnya lebih tinggi adalah yang mencetak gol 5, dan yang keduanya yaitu yang mencetak gol 4. Walaupun selisih golnya sama gitu ya. Nah, jika masih sama juga, maka dilakukan adu penalti tunggal. Nanti bisa ditanyakan pada saat technical meeting, adu penalti tunggal itu seperti apa. Mudah-mudahan sih ini tidak terjadi karena nanti akan menambah waktu. Sebab kita punya waktu sangat singkat. Kita sih berusaha supaya tidak terjadi yang namanya penalti tunggal ini.
peringkat-peringkat ini bisa ditentukan melalui hasil pertandingan langsung di babak penyisihan gitu ya. Nah, selanjutnya juara 3 di setiap grup akan ketemu dengan juara 3 di grup yang lain untuk memperebutkan juara harapan 1 dan 2. Jadi tidak ada semifinal. Jadi langsung, itu pertandingan ketiga. Kemudian runner up grup akan bertemu runner up grup yang lainnya untuk memperebutkan juara 3 dan 4. Sementara juara 1 setiap grup akan ketemu dengan juara 1 grup yang lainnya untuk memperebutkan juara 1 dan 2 gitu. Jadi tidak ada semifinal, langsung ke babak final. Nah, sehingga setiap tim dalam turnamen ini akan mendapatkan penghargaan berupa trofi dan lain sebagainya. Mendapatkan juara 1, 2, 3, 4, harapan 1 dan harapan 2. Kenapa begitu? Karena kita berpikir ini penting buat pembinaan para pemain muda di masa depan. Dengan mereka mendapatkan penghargaan berupa trofi, mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat untuk bisa mendapatkan trofi yang lebih baik ketika nanti mereka ikut turnamen yang lainnya di masa depan. Adapun secara umum total hadiah yang akan kita berikan kepada peserta yang pertama 1, 2, 3, 4, juara 1, 2, 3, dan 4 itu akan mendapatkan trofi. Nah, ini adalah trofi utamanya untuk juara 1. Nanti setiap kategori akan mendapatkan ini. Kebetulan ini untuk U10, kita juga sudah ada yang untuk U8 dan U12-nya. Kemudian untuk juara 2, 3, dan 4 juga nanti akan ada trofinya. Harapan 1 juga, harapan 2 juga ada trofi. Oke, selain dapat trofi, nanti semua pemain di juara 1, 2, 3, dan 4 akan mendapatkan medali. Untuk juara 1, para pemain akan mendapat medali emas, kemudian juara 2 mendapat medali perak, dan juara 3 mendapatkan medali perunggu. Untuk juara 4 pun berbentuk perunggu, cuma nanti ada tulisan juara 4-nya. Harapan kami dengan dibagikannya semua peserta medali ini ya sekali lagi untuk bisa memberikan kebanggaan dan rasa puas atas pencapaian yang mereka dapat, sehingga muncul motivasi untuk bisa mendapatkan pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang. Penghargaan atau apresiasi juga kami berikan kepada yang pertama top score ya, yang pencetak gol terbanyak di setiap kategori usia akan mendapatkan trofi dan sertifikat, tapi tidak dapat medali. Begitu juga untuk pemain terbaik setiap kategori. Nah, pertama untuk top score ini, jika nanti top score ini jumlah golnya sama beberapa orang, maka kita akan tentukan top score tunggal dengan melihat berapa banyak tim yang dia bobol. Jadi maksudnya begini, misalkan ada top score sama 5, keduanya mencetak gol 5. Nah, yang satu mencetak di 3 tim, ya, yang satu hanya mencetak di 1 tim. Maka yang berhak mendapatkan top score adalah yang lebih banyak mencetak gol ke gawang lawan tim-tim lain. Nah, itu kira-kira penjelasan pemilihan top score jika sama. Jadi nggak ada top score bersama. Untuk kategori pemain terbaik juga nanti dipilih hanya pada saat final saja. Jadi yang berpeluang untuk mendapatkan pemain terbaik adalah yang bermain di final juara 1 dan juara 2. Nah, adapun pemain terbaiknya akan dipilih oleh panitia. Jadi ini menjadi hak mutlak panitia untuk menentukan siapa pemain terbaik di semua kategori, dilihat dari permainan dia pada saat pertandingan final. Adapun terkait dengan peraturan pertandingan, ini mengacu pada peraturan futsal secara umum atau internasional, hanya saja mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi kategori usia. Adapun nanti kita akan serahkan kepada wasit yang memimpin pertandingan. Ada beberapa hal yang sepertinya tidak bisa kita terapkan ketika di usia-usia dini gitu ya, seperti misalnya foul, peraturan foul, kemudian back pass dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan buatkan peraturan tertulisnya dan akan dikirim melalui grup. Insya Allah nggak rumit lah gitu. Yang penting adalah semangat fair play, semangat untuk
sportivitas, semangat untuk memberikan yang terbaik buat semua anak dan klub yang ikut serta pada hari ini. Kami berharap dengan adanya event ini banyak pengalaman berharga yang didapat anak-anak, banyak kesempatan untuk bisa menampilkan kebolehan mereka, dan banyak hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi dalam pertandingan futsal berikutnya. Jadi saya mengajak kepada semua manajer, ayo dengan semangat itu kita laksanakan event ini sebaik-baiknya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita sebagai tuan rumah Garuda Junior maupun para tamu peserta yang ikut andil dalam anniversary tahun ini. Bravo Futsal Indonesia, bravo Garuda Junior, dan bravo semua peserta First Anniversary Garuda Junior Futsal Cup 2024. Terima kasih. Oke, balik lagi dengan saya. Seharusnya ini penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, ini Bang Abid, selaku panitia acaranya. Tapi tidak masalah, kebetulan beliau lagi ada urusan sedikit, jadi tidak bisa tag video hari ini. Jadi saya mewakili untuk menjelaskan terkait dengan rundown acara kita dari awal sampai akhir. Ini perlu diketahui supaya setiap manajer nanti bisa mempersiapkan tim ataupun official, dan mungkin saja para orang tua yang akan mendampingi siswa ya, atau pemain-pemain akademi yang ikut dalam event ini. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini setengah hari, itu Sabtu siang sampai dengan sore hari ya. Mengingat jadwal padat di PDPC, jadi kita hanya dapat tempat setengah hari saja. Namun demikian, saya perlu mengingatkan untuk semua tim diharapkan untuk bisa hadir jam 11 siang. Ya, 11 siang sudah ada di PDPC, karena nanti jam 11 itu akan ada screening akhir untuk memastikan pemain-pemain yang boleh ataupun tidak boleh ikut dalam pertandingan karena memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi jam 11 sampai dengan jam 12 kita akan ada screening. Nah, adapun nanti teknis screeningnya akan dilihat dan dijelaskan secara sama-sama pada saat kita technical meeting di PDPC. Gitu. Kemudian acara kita akan mulai dari jam 12, diawali dengan persiapan karena sholat zuhur dan sebagainya. Jam 12.15 kita akan memulai upacara pembukaan. Kick off dimulai jam 12:30. Kick off pertama usia 8 itu dimulai jam 12.30 di 2 lapangan sekaligus. Nah, selanjutnya berturut-turut U10, U12 melakukan pertandingan babak penyisian, dan rundownnya seperti ini nanti bisa dilihat, dan nanti akan diberikan juga soft copy atau hard copy-nya kepada para pelatih ataupun manajer. Bisa dilihat di situ. Dan kami sangat berharap bahwa rundown yang ada ini bisa sesuai. Ya, kami sudah memberikan space ya, tambahan-tambahan waktu di luar jam pertandingan kotor yang sudah ditentukan. Untuk U10 dan U12 dan seterusnya bisa dilihat di rundown ini. Oke? Ya. Nah, itu adalah waktu yang akan kita gunakan dalam pertandingan-pertandingan babak penyisian sampai babak final. Kemudian di akhir event ini akan ada seremoni penyerahan hadiah. Dan karena semua tim peserta akan mendapatkan piala, jadi saya harap tidak ada yang pulang sebelum acara selesai. Karena nanti semua akan dipanggil. Setiap tim akan dipanggil, setiap pemain akan dipanggil untuk mendapatkan trofi dan hadiah ataupun medali dari panitia. Jadi nanti kita buat seremoninya di ujung, mungkin di sekitar jam 4:30 sore sampai jam 5 sore jika memang kita tidak ada pengunduran waktu pada saat pertandingan. Jadi kami harap kepada para manajer untuk bisa menginformasikan ini, sebaiknya tidak ada yang pulang sebelum event ini selesai. Karena momentum utamanya adalah pada saat pembagian hadiah ini. Kita akan buat semeriah mungkin, sebagus mungkin, dan berkesan bagi setiap anak yang ikut dalam turnamen ini. Kami pikir hal-hal terkait dengan rundown itu nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, kita akan bahas di lapangan di P3 pada saat technical meeting. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.